Setelah kerusuhan itu, sebenarnya Wang Pan ingin melanjutkan pertarungan mereka atas nama klan masing-masing. Namun ketika tahu Lin Ke juga berhasil mendapatkan salah satu senjata kuno legendaris sehingga kecil kemungkinan pihaknya bisa menang, akhirnya ia pun bersedia pergi dan menarik seluruh rekannya untuk mundur. Kemudian Lin Ke mengajak Lindong bergabung dengan rombongannya untuk menemukan harta karun paling berharga di makam kuno. Tetapi Lindong menolaknya dengan alasan ingin berkeliling sendirian saja. Singkatnya, setelah cukup lama berjalan, Lindong malah tersesat di dalam sebuah labirin. Ketika mereka sedang berusaha keras mencari jalan keluar, tiba-tiba saja dinding labirin itu bergerak saling merapat sehingga Lindong pun harus bergegas lari agar tidak terhimpit. Ketika sedang menghadapi jalan buntu, Martha yang curiga kalau ini cuma ilusi menyarankan agar Lindong tetap berlari lurus. Dan benar saja, setelah melewati dinding di depannya, ia tiba di sebuah tempat rahasia di dalam makam kuno tersebut. Di sana mereka melihat sebuah patung spiritual namun dalam kondisi yang tidak aktif dan tubuh yang terpecah-pecah. Diceritakan kalau patung spiritual termasuk ke dalam senjata kuno yang dapat dikendalikan oleh orang yang memiliki energi spiritual tingkat tinggi. Karena dinilai tidak berbahaya, Lindong pun mengabaikan patung tersebut dan lebih fokus pada benda bercahaya di depannya. Ternyata benda bercahaya itu adalah obat yang Lindong cari selama ini, yakni air liur naga iblis. Akan tetapi harus ekstra hati-hati saat mengambilnya, karena benda itu berada di tengah kolam air es yang dapat membekukan apa saja dalam sekejap. Untuk itulah Martha menyuruh Lindong untuk mengambilnya dengan teknik kekuatan mentalnya saja. Tetapi saat sedang mencoba berkonsentrasi, secara mengejutkan patung spiritual tadi aktif dan langsung menyerang Lindong. Berbagai macam serangan pun Lindong lepaskan, termasuk menggunakan tombak pencakar langit, namun tak ada satupun yang bisa menembus kulit baja dari patung tersebut. Sampai Lindong baru menyadari bahwa inti energi dari patung spiritual tersebut tepat berada di belakang kepalanya. Sehingga untuk mengalahkannya cukup menekan titik tersebut. Mulailah ia menyusun strategi dengan menyerangnya menggunakan laser cahaya dari depan sebagai pengalih perhatian dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang titik lemah patung spiritual tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan si patung spiritual, Lindong kembali berkonsentrasi dan berhasil mendapatkan air liur iblis naga yang bisa ia gunakan untuk mengobati Ching Tan. Saat akan pergi karena sudah berhasil mendapatkan apa yang ia cari, tiba-tiba patung spiritual yang jauh lebih kuat jatuh tepat di belakangnya. Namun Martha sudah memastikan kalau patung yang satu ini benar-benar dalam kondisi yang sedang tidak aktif karena energi di dalamnya sudah habis. Ia kemudian menyuruh Lindong untuk mengalirinya dengan energi spiritual miliknya agar patung ini bisa menjadi miliknya dan nanti dapat ia manfaatkan dalam berlatih. Merasa misinya telah terselesaikan, Lindong pun ingin segera pergi keluar dari makam kuno namun malah tersesat di hamparan lava panas akibat mengikuti arahan dari Martha yang sok-sokan tahu jalan. Karena sudah terlanjur sampai sejauh ini, mereka pun berniat pergi ke seberang lautan lava untuk melihat kuil dari si pemilik makam kuno. Ia kemudian menyuruh si Oyen untuk menunggunya di daratan karena menyeberangi tempat ini menurutnya akan sangat berbahaya. Dan benar saja, di saat sedang menyusuri lautan lava, dari dalam lava muncul sesosok ular api raksasa yang langsung menyerang mereka. Awalnya Lindong sangat kesulitan mengatasinya karena setiap serangan yang ia lancarkan justru ditelan oleh ular tersebut. Untung saja setelah mengikuti bimbingan dari Martha, yaitu dengan mengaliri tombak pencakar langit menggunakan energi murni Lindong, membuat senjata kuno tersebut menjadi jauh lebih efektif untuk menghancurkan ular api di hadapannya. Sayangnya setelah satu ular dapat ia hancurkan, muncul lagi ular lain yang seakan tak pernah ada habisnya. Terhitung sudah 9 kali ia mengalahkan si ular api yang membuat tenaganya kini semakin terkuras. Sampai akhirnya di ular api yang ke-10, Lindong mulai berpikir bahwa kemungkinan lautan lava ini hanyalah sebuah ilusi sama seperti labirin sebelumnya. Ia pun kemudian memberanikan diri untuk terjun ke dalam lava meskipun sangat beresiko karena jika dugaannya salah dan lava ini benar-benar nyata, maka tubuhnya akan langsung hancur tak bersisa. Pertaruhan nyawa itu pun akhirnya dimenangkan oleh Lindong karena lautan lava ini ternyata benar-benar hanya ilusi untuk merahasiakan keberadaan kuil si pemilik makam kuno di bawah sana.
Ketika ia menengok ke atas, terlihat Ling Langtian beserta dua ketua klan lainnya masih terjebak di dalam ilusi lautan lava dan berhadapan dengan ular api raksasa.